Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kevin Ananda Pradama, NIM akhir 2 akan menjelaskan proyek pengembangan website SIAT yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pertama-tama pendahuluan latar belakang dan masalah dari proyek ini, yaitu perkembangan TI menurut SIAT terintegrasi untuk layanan RS, jadwal nilai, monitoring studi, dan laporan akreditasi. Proyek berskala besar menghadapi kompleksitas organisasi, integrasi dan integrasi sistem, kebutuhan keamanan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemilihan model pengembangan adalah aspek krusial. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu model yang paling sesuai, nomor 2 berubah dengan model, nomor 3 alasan tebaknya, nomor 4 resiko model tidak sesuai, nomor 5 perencanaan timeline, nomor 6 perencanaan sistem ERP widespread test case. Tujuan dan manfaatnya yaitu menentukan model tepat, analisis perbandingan, justifikasi, identifikasi risiko, menyusun perencanaan dan merancang struktur serta kemudian hasil menjadi referensi pengembangan SIAT dan meningkatkan pemahaman RWL. Kemudian berikutnya yaitu pemilihan model, ringkasan keputusan. Pemilihan model utama spiral model itu adalah model pembanding untuk perbandingan agile atau scrum. Spiral dipilih karena sifat risk driven, cocok untuk sistem kompleks, mendukung dokumentasi formal dan sesuai skala besar Universitas Madura. Scrum dipertimbangkan sebagai pembanding karena fleksibilitas dan kecepatan, namun lemah di dokumentasi dan memiliki risiko formal untuk proyek berskala besar. Selanjutnya alasan memilih spiral model secara detail. Yang pertama itu berbasis manajemen risiko. Spiral memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko di setiap iterasi, krusial untuk integrasi legasi dan periode kritis seperti KRS. Kemudian cocok untuk sistem kompleks, pembagian modul seperti KRS, nilai, akreditasi, perlingkaran, memastikan stabilitas sebelum integrasi. Kemudian selanjutnya yaitu mendukung dokumentasi lengkap. Setiap fase menghasilkan dokumentasi struktural penting untuk audit dan akreditasi. Dan terakhir sesuai untuk skala besar. Fase evaluasi dan perencanaan ulang memberikan kontrol manajerial yang diperlukan bagi ribuan mahasiswa dan ratusan dosen. Perbandingan mendalam antara spiral versus agile atau scrum. Stabilitas dan perubahan. Spiral efektif untuk kebutuhan relatif, stabil dan respiratif. Scrum lebih fleksibel tetapi rentan skop creep pada lingkungan harus mematuhi aturan birokrasi. Manajemen risiko. Spiral fase analisis risiko formal setiap iterasi. Scrum mitigasi risiko lebih implisit melalui retrospektif atau memadai risiko inisiatif. Keterlibatan stakeholder. Spiral stakeholder terlibat secara struktur lewat evaluasi. Scrum menuntut keterlibatan intensif yang sulit untuk pimpinan atau dosen sibuk. Kemudian dokumentasi dan kontrol kualitas. Spiral menghasilkan dokumentasi lengkap, penting untuk akreditasi. Scrum fokus pada working software, beresiko pada audit ulang. Skalabilitas. Spiral ideal untuk proyek besar. Scrum memerlukan skala tambahan, dan sebagainya yang menambahkan beban manajemen pada tim terbatas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Nur Cahyo dengan NIM 2024-520018. Di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan Mas Kevin tadi barusan, yaitu justifikasi pina pemilihan spiral. Spiral ini tuh dipilih karena satu itu mengelola risiko tinggi terkait keamanan dan integritas legasi. Yang kedua itu memungkinkan pengembangan iteratif modul per modul untuk mengontrol kompleksitas. Yang ketiga itu menjamin dokumentasi formal untuk akreditasi. Yang keempat itu mengakomodasi perubahan kebijakan internal terbatas tanpa merombak arsitektur utama. Selanjutnya yaitu risiko jika memaksakan model tidak tepat. Contoh yaitu serum murni. Yang
Selanjutnya yaitu risiko jika memaksakan model tidak tepat, contohnya skrum murni. Yang pertama itu ada dokumentasi tidak lengkap, menyulitkan audit dan pemeliharaan. Yang kedua itu meningkatkan risiko keamanan karena prioritas fitur over security testing. Yang ketiga itu potensi kegagalan integrasi dengan mitigasi sistem tanpa audit risiko formal. Yang keempat adalah koordinasi stakeholder tidak efektif karena tuntutan keterlibatan intens. Yang kelima itu dampaknya down team pada masa KRS, gagal memenuhi standar akreditasi, proyek terlambat dan anggaran membengkak. Selanjutnya yaitu perencanaan template proyek, perspektif siklus spiral, yaitu dengan waktu 15 bulan. Perencanaan itu dibagi dalam siklus spiral selama total 15 bulan, terbagi pada 3 siklus. Prioritas modul. Yang pertama itu siklus 1, yaitu dengan waktu 1 sampai dengan 5 bulan. Fokus pada core system dan KRS. Kegiatan, perencanaan, prototip integrasi database, mitigasi risiko integrasi awal. Yang kedua yaitu siklus selama 6 sampai 10 bulan. Fokus pada pengelolaan nilai dan penjadwalan. Yang kedua yaitu kegiatan pengembangan modul nilai, pengamanan akses dan pengujian integrasi. Yang ketiga yaitu dengan waktu 11 sampai 15 bulan. Berfokus pada monitoring progres dan pelaporan akreditasi. Yang kedua yaitu kegiatan validasi data untuk audit, migrasi data, persiapan laporan akreditasi. Retrieval perencanaan yaitu 2 bulan, analisis risiko yaitu 3 bulan, pengembangan dengan waktu 6 bulan, pengujian yaitu 2 bulan, dan implementasi dan evaluasi yaitu dengan butuh waktu 2 bulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, pemilihan spiral model adalah langkah strategi terbaik untuk SIAP Universitas Madura karena kemampuannya mengelola risiko teknis, mendukung dokumentasi formal, dan menangani kompleksitas modul berintegrasi dalam skala besar. Yang kedua itu yaitu rekomendasi implementasi. Yang pertama yaitu ada terapkan spiral dengan iterasi modul, KRS, nilai akreditasi. Yang kedua, sertakan praktik agil ringan pada level tim pengembangan untuk kecepatan eksekusi, yaitu hybrid. Yang ketiga, prioritaskan pengujian beban dan keamanan. Target yaitu 5.000 konkuren. Respons lebih kecil 3 detik. Yang keempat, persiapkan dokumentasi akreditasi di setiap akhir iterasi. Dengan rancangan 15 bulan, RD yang solid, WinFrame teruji, dan master test case yang komprehensif, proyek SIAP ini tuh diharapkan menghasilkan sistem yang andal, aman, dan memenuhi kebutuhan akreditasi institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Drapana Agustin dengan NIM 07. Selanjutnya kita akan masuk ke website SIAP. Nah, pertama kita masuk ke username admin. Di admin ini kita bisa melihat data mahasiswa, mata kuliah, jadwal kuliah, dan pengumuman. Nah, di data mahasiswa ini
kita bisa melihat nama-nama mahasiswa yang tertera. Terus kita juga bisa mendapatkan data tambah mahasiswa atau juga bisa menghapus mahasiswa yang ada. Selanjutnya kita bisa melihat mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini kita bisa menambah dan menghapus mata kuliah yang ada. Contohnya di sini ada mata kuliah basic data, rekayasa perangkat lunak dan seterusnya. Di sini di bagian ini kita bisa menambahkan mata kuliah yang sebelumnya tidak ada bisa menjadi ada, dan bisa menghapus mata kuliah yang ada menjadi tidak ada. Di jadwal kuliah. Nah, di jadwal kuliah ini bagian admin juga bisa mengedit jadwal kuliah sesuai hari dan waktu. Contohnya di sini ada basis data. Basis data ini jadwal kuliahnya hari Senin, terus tentang waktunya dari jam 7 sampai 9.30 di ruangan 1. Dan yang kedua ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini jadwalnya hari Selasa, waktunya jam 7 sampai 9.30 dan ruangannya juga berada di ruangan 02. Nah, di bagian pengumuman ini kita bisa melihat kapan waktu kita mengambil KRS, kapan waktu libur, dan kapan waktu kita menghadapi ujian UTS atau UAS. Selanjutnya kita masuk aja ke username dosen. Di dosen ini kita bisa melihat jadwal mengajar dan input nilai, terus absen mahasiswa dan riwayat pengajaran. Nah, di jadwal mengajar dan input nilai ini nanti kita bisa dapat melihat mahasiswa yang mengambil mata kuliah apa dan juga bisa menginput nilai mahasiswa. Nah, di absensi mahasiswa ini kita dapat mengabsen mahasiswa tersebut hadir atau tidak di kelas. Nah, selanjutnya bagian riwayat pengajaran. Di riwayat pengajaran ini nanti kita bisa melihat kapan dosen itu mengajar dan kapan dosen itu akan mengajar juga, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya Biasa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi yang dilakukan oleh Mas Rian. Yang di sini kita masukkan ke username terlebih dahulu, yaitu di username mahasiswa kita isi dengan namanya. Nah, di sini di mahasiswanya kita bisa melihat statistik akademiknya, terus kita bisa lanjut mengambil KRS. Nah, di bagian KRS di sini kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang akan kita ambil. Setelah kita mengambil KRS-nya, di sini akan muncul ke jadwalnya. Nah, bisa dilihat di sini muncul di jadwal kuliah basis data, yaitu pada jam 7 sampai jam 9.30. Nah, untuk melihat nilainya di sini akan muncul ketika dosen menginput nilainya. Selanjutnya lanjut ke rektor. Di rektor kita bisa melihat jumlah mahasiswa yang terdaftar di kampus dan rata-rata IPK-nya. Terus kita melihat grafik kelulusan tepat waktunya dan grafik rata-rata IPK kelulusannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.